untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari LPTK Santo Yakobus Merauke. Perkenalkan, saya atas nama mahasiswa PPG dari LPTK Santo Yakobus Merauke, dan saya sudah melakukan pendaftaran UKIN dengan nomor ujian 2025 428585 dengan kode validasi 149724. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melakukan video pembelajaran dalam rangka penilaian UKIN di kelas 4 semester 1 dengan tema 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Selamat menyaksikan, semoga semangat pagi. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, pertama-tama saya akan melakukan absensi. Tapi untuk itu kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu Jari Jempol untuk memulai pelajaran kita dengan baik. Satu orang pimpin doa dengan lagu Jari Jempol. Astika. Tepuk salut untuk Astika dulu. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan duduk. Baik, Bapak akan melakukan absensi. Alvano. Calvano. Ferlan. Rifal. Gary, Fadil, Farid, Atik, Febri, Putra, Sista, Astika, Filia, Alfa, Nai, Sonia. Oke. Yang pertama, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Oke, coba perhatikan di depan di LCD ini.
10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ini materi kita yang kita akan pelajari sebentar. Tetapi yang pertama dulu ya, coba kamu perhatikan ya gambar yang ada di depan ini. Ya. Jadi gambar ini adalah Nabi Musa. Dan ini adalah Nabi Musa ya. Nabi Musa yang sedang memberikan 10 perintah Allah di Gunung Sinai. Ya, di Gunung Sinai. Lalu sebelum kita ya masuk pada bagaimana Musa ya memberikan 10 perintah Allah itu kepada bangsa Israel, tapi pertama-tama saya mau mengajak kepada kalian untuk mengerjakan ya seperti apa Musa memberikan 10 perintah Allah di bawah kaki Gunung Sinai. Oke anak-anak, jadi sekarang saya mempersilakan kalian untuk membentuk dalam sebuah kelompok. Oke, silakan membentuk dalam 4 kelompok. Silakan. Lihat. Oke, baik, terima kasih. Anak-anak, ini namanya ya LKPD. Ini namanya LKPD. LKPD lembar kerja siswa. Ya. LKPD lembar kerja siswa. Jadi di sini Bapak sudah membuat ya soal atau pertanyaan untuk kalian kerja atau berdiskusi dalam kelompok. Oke, bisa? Bisa? Oke, baik, terima kasih. Ya, ini kelompok 1, lalu ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke. Lalu di situ ya, coba kamu perhatikan ya. Coba kalian perhatikan di pertanyaan tadi ya, di pertanyaan. Di situ ya Bapak sudah menuliskan ya ada 3 pertanyaan ya untuk kalian kerjakan sebelum kita melanjutkan materi ini. Di situ ya yang pertama, apa maksud Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel? Lalu yang berikut, ceritakan apa yang terjadi pada Musa pada bangsa Israel. Ya, lalu yang terakhir, ceritakan apa yang terjadi pada Musa pada bangsa Israel di Gunung Sinai. Oleh karena itu, ya Bapak yang memberikan kesempatan kepada kalian untuk mengerjakan. Kerjanya 5 menit. Silakan.
Jangan lupa tulis nama kelompok. Jangan lupa tulis nama kelompok. Nama kelompoknya itu ada di lembar pertama. Ya, ada di lembar pertama. Bisa kan? Bisa masuk. Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Siapa yang sudah? Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 1 sudah? Sudah? Kalau sudah, ya. Jadi masing-masing kelompok akan mempertanggungjawabkan ya hasil kerja ya dan akan presentasikan di depan kelas. Sepakat? Sepakat? Oke. Baik, sebelum kita lanjut presentasikan masing-masing kelompok yang kita melakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, jadi kalau tepuk yang kelima siap tampil. Oke, sekali lagi Bapak akan melakukan ice breaking. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4,
selesai, silakan masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan hasil kerja atau diskusi kalian. Ya, jadi kerjanya itu ya sesuai pertanyaan yang ada di lembar kerja peserta didik yang ada di LKPD itu. Ya, jadi untuk itu sebelum kalian melakukan presentasi hasil diskusi atau hasil kerja kelompok kalian, ya kita ya melakukan ice breaking dulu supaya kita lebih semangat. Oke? 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 Siap? Siap.
3. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Tepuk salut. Oke, silakan kembali. Kelompok terakhir. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Depan. Iya. Semangat. Pagi teman-teman. Pagi. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Fia, nama saya Alfa, nama saya Fadil, nama saya Fitri, nama saya Sudah. Menerima hukum dari Allah. Musa naik ke Gunung Sinai dan tinggal di sana selama 40 hari dan malam untuk menerima hukum serta instruksi yang menjadi inti dari Taurat dari Allah. Sekian dari kami. Terima kasih. Oke, tepuk salut. Oke, silakan duduk. Baik. Setelah kalian atau masing-masing kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan pertanyaan yang diberikan oleh Bapak, jadi terima kasih untuk kalian semua karena kalian telah mengerjakan dengan benar. Oleh karena itu, ya, setelah kalian mengerjakan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian, Bapak akan yang mengambil sebuah kesimpulan atas hasil dari kerja kelompok kalian. Coba kamu perhatikan yang ini, gambar ini. Ya. Jadi gambar ini adalah Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Nabi Musa sedang duduk di Gunung Sinai. Ia duduk di Gunung Sinai itu atas diperintah oleh Allah. Ya, atas diperintah oleh Tuhan Allah. Dia memberikan 10 firman Allah kepada bangsa Israel, kepada kita. Jadi anak-anak, 10 firman Allah ini adalah sebagai pedoman hidup kita sebagai umat Katolik. Dan dasar hidup kita di dunia ini adalah kuncinya itu adalah di 10 perintah Allah. Lalu di 10 perintah Allah ini di situ lengkap, ya, apa yang kita buat, ya, terhadap orang lain, terhadap orang tua, ya, terhadap Tuhan itu sendiri. Semuanya itu ada di dalam 10 firman Allah. Ya. Segala tindakan kita, segala perbuatan kita, perbuatan buruk dan baik, ya, benar dan salah, semuanya itu yang tergantung di 10 firman Allah ini. Itu makanya Tuhan Allah mengatakan bahwa 10 firman Allah adalah dasar atau sebagai pedoman hidup manusia, ya, khususnya kita umat Katolik. Oke, anak-anak yang saya kasihi, ya, dan saya banggakan, ya. Jadi berikut, ya, saya akan menjelaskan satu persatu, ya, bagaimana, ya, Allah memberikan 10 firman-Nya kepada kita sebagai pedoman hidup kita. Teristimewa kita sebagai umat Katolik. Yang pertama itu, ya, jangan ada padamu, ya, Allah selain aku. Itu 10 firman yang diberikan oleh Musa di Gunung Sinai. Ya, jangan ada padamu Allah selain aku. Jadi tidak ada Allah selain, tidak ada Allah lain selain Tuhan Allah. Ya, tidak ada. Kecuali Tuhan Allah itu sendiri. Ya. Lalu kemudian yang berikut, ya, jangan, ya, membuat bagimu patung.
Tuhan Allah sudah melarang. Ya. Lalu kemudian yang berikut, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Artinya begini, ya, larangan menyalahgunakan nama Tuhan. Misalnya Bapak ya mengambil sebuah contoh, menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, misalnya ya janji palsu. Ya, janji palsu misalnya ya Akid ya berjanji dengan Astika untuk ya untuk